Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang masih memberi kita iman, masih memberi kita nafas, dan masih memberi kita kesempatan bangun di pagi hari ini. Betapa banyak orang yang tadi malam tertidur, namun tak lagi membuka mata. Tapi kita masih Allah panggil, masih Allah beri umur, masih Allah beri peluang untuk sujud dan bertaubat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan malamnya dipenuhi tahajud, yang kakinya bengkak karena lama berdiri, yang menangis di hadapan Robnya, padahal seluruh dosanya telah diampuni. Saudaraku, di saat manusia sibuk mengejar dunia, ada satu rahasia kekuatan orang-orang soleh. Bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas, tapi sujud di sepertiga malam. Saat dunia sunyi, saat langit terbuka, saat doa-doa melesat tanpa penghalang, itulah waktu tahajud. Waktu paling dekat antara hamba dan Allah. Sebelum kita lanjut, jika Anda ingin hati lebih tenang, rezeki lebih berkah, dan hidup lebih dekat dengan Allah, yuk dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share video ini. Semoga setiap klik menjadi amal jariah, dan setiap ilmu yang tersebar menjadi pahala yang terus mengalir sampai akhirat. Tulis juga di kolom komentar, Bismillah, mulai malam ini aku bangun tahajud. Semoga Allah catat sebagai niat baik dan memudahkan langkah kita. Mari kita mulai. Berikut rahasia tahajud, waktu, tata cara, dan doa agar hajat terkabul. 1. Waktu paling mustajab tahajud. Saudaraku, ada satu waktu saat dunia sunyi, saat manusia terlelap, saat lampu-lampu dipadamkan, dan hanya sedikit hamba Allah yang terjaga. Itulah waktu tahajud. Solat yang dilakukan setelah tidur, di keheningan malam, tanpa ria, tanpa sorotan manusia, hanya hamba dan Rabb-Nya. Allah memerintahkan langsung dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabb-Mu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Perhatikan, bukan sekedar ibadah biasa, tapi ibadah tambahan yang mengangkat derajat, yang memuliakan kedudukan, yang mendekatkan seorang hamba sedekat-dekatnya kepada Allah. Lalu, kapan waktu paling mustajab? Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis sahih, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni. Bayangkan, di saat manusia sibuk bermimpi, Allah justru memanggil hamba-hambanya. Siapa yang berdoa? Seakan Allah menunggu, menanti rintihan kita, menunggu air mata kita. Inilah sepertiga malam terakhir, sekitar pukul 2 hingga menjelang subuh. Waktu langit terasa terbuka, doa melesat tanpa penghalang, air mata jatuh bernilai mahal di sisi Allah. Saudaraku, di siang hari kita sibuk, doa sering tergesa, hati bercampur ria. Namun di tahajud, tak ada yang melihat, tak ada yang memuji, tak ada yang tahu, kecuali Allah. Itulah sebabnya tahajud begitu istimewa. Di waktu ini,
Dosa-dosa diampuni, hajat dikabulkan, hati yang gelisah ditenangkan, rezeki dilapangkan, dan hidup diberkahi. Berapa banyak masalah hidup selesai hanya dengan 2 rakaat di malam hari? Berapa banyak air mata tahajud menggantikan ribuan keluh kesah di siang hari? Maka jangan tunggu sempurna, jangan tunggu kuat. Paksakan bangun meski berat, meski mengantuk, meski hanya 2 rakaat. Karena bisa jadi, 1 sujud di sepertiga malam lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Bayangkan, saat semua orang tidur, nama kita disebut di hadapan Allah. Ini hambaku, dia datang kepadaku di saat orang lain lalai. Betapa mulianya. Maka mulai malam ini, pasang alarm, bangun perlahan, ambil wudu, gelar sajadah, dan bicara jujur pada Allah. Menangislah, mintalah, ceritakan semua luka. Karena tahajud bukan sekedar sholat. Tahajud adalah pertemuan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Semoga Allah menjadikan kita ahli tahajud, hamba-hambanya yang dicintainya, dan termasuk orang yang doanya tak pernah ditolak. 2. Tata cara sholat tahajud. Saudaraku, banyak orang ingin sholat tahajud, tapi sering bertanya, bagaimana caranya? Berapa rokaatnya? Haruskah panjang bacaannya? Padahal Islam itu mudah, dan tahajud bukan ibadah yang memberatkan. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit, setengahnya atau kurang sedikit, atau lebih sedikit, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Lihatlah, Allah memberi pilihan, tidak memaksa, tidak memberatkan. Karena yang Allah nilai bukan lamanya, tapi hadirnya hati. Saudaraku, tata cara tahajud sebenarnya sederhana, tak rumit, tak banyak syarat. Cukup niat dalam hati, bangun dari tidur, berwudu, lalu berdiri menghadap kiblat. Mulailah dengan 2 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya, salam setiap 2 rakaat. 2 rakaat, salam. 2 rakaat, salam. Bisa 2, 4, 6, 8, atau lebih, sesuai kemampuan kita. Tidak ada batasan yang memberatkan. Namun para sahabat meriwayatkan, Rasulullah SAW sering sholat 11 rakaat atau 13 rakaat dan menutupnya dengan witir. Karena witir adalah penutup sholat malam. Beliau bersabda, jadikanlah akhir sholat malam kalian witir. Maka setelah selesai tahajud, tutuplah dengan 1 atau 3 rakaat witir sebagai penyempurna, sebagai penutup yang indah. Saudaraku, bagaimana dengan bacaannya? Bolehkah pendek? Bolehkah surat pendek? Jawabannya, boleh. Jika mampu panjang, silahkan. Jika hanya Al-Ikhlas, juga tak masalah. Karena Allah tidak melihat panjang pendeknya, Allah melihat hati kita. Betapa banyak rokaat panjang, tapi pikiran kemana-mana. Mulut membaca, hati sibuk dunia. Namun ada orang yang hanya 2 rakaat, bacaannya pendek, tapi air matanya jatuh, hatinya bergetar, sujudnya lama, doanya tulus. Justru itulah yang lebih dicintai Allah. Lebih baik sedikit rakaat, tapi penuh khusyuk, daripada banyak rakaat, namun kosong dari rasa. Saudaraku, tahajud bukan soal jumlah. Tahajud adalah tentang pertemuan. Pertemuan sunyi antara hamba dan Robnya. Saat kita berdiri, seakan Allah mendengar langsung keluh kesah kita. Saat kita sujud, kita paling dekat dengannya. Saat itulah doa paling mudah menembus langit. Maka jangan bebani diri. Mulailah dari yang ringan. 2 rakaat saja dulu. Besok tambah lagi. Yang penting istiqomah. Karena amalan yang paling dicintai Allah
adalah yang rutin, meski sedikit. Semoga Allah memudahkan kaki kita bangun malam, melembutkan hati kita dalam sujud, dan menjadikan tahajud sebagai cahaya hidup kita. 3. Rahasia agar doa dikabulkan. Saudaraku, banyak orang bangun tahajud, salatnya sudah, rokaatnya sudah, tapi merasa doanya belum juga dikabulkan. Kenapa? Karena tahajud bukan hanya gerakan badan, bukan sekadar berdiri, ruku, sujud. Tahajud adalah adab hati. Ada rahasia, ada kunci, ada sikap batin yang membuat doa melesat menembus langit. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu." Bukan mungkin, tapi pasti. Namun, ada adabnya. Saudaraku, rahasia pertama, tidur lebih awal. Bagaimana mungkin bangun malam jika kita begadang sia-sia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur larut tanpa kebutuhan, karena malam bukan untuk dunia. Malam adalah waktu bertemu Allah. Jika ingin tahajud, jaga malam sejak awal. Matikan gadget, hindari obrolan kosong. Niatkan tidur sebagai ibadah. Rahasia kedua, bangun dengan niat ikhlas. Bukan karena ingin dipuji, bukan agar terlihat soleh, tapi karena rindu kepada Allah. Karena doa yang paling cepat sampai adalah doa yang paling tersembunyi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika ia berdoa kepadaku." Perhatikan, Allah tidak berkata aku jauh, tapi aku dekat, sangat dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Rahasia berikutnya, perbanyak istighfar. Sebelum meminta dunia, bersihkan dulu dosa, karena dosa adalah penghalang doa. Para solihin dahulu mengawali tahajud dengan istighfar panjang, dan Allah memuji mereka dalam surah Adz-Dzariyat. Dan pada akhir malam, mereka memohon ampun. Lihat, bukan langsung meminta harta, bukan langsung meminta jodoh, tapi menangis memohon ampun, karena hati yang bersih lebih cepat dikabulkan. Lalu, angkat tangan dengan penuh harap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabb kalian maha pemalu dan maha mulia. Dia malu jika hamba mengangkat tangan berdoa, lalu dia mengembalikannya kosong." Subhanallah, Allah malu menolak kita, tapi mengapa kita jarang meminta? Saudaraku, jika mampu, menangislah. Bukan dibuat-buat, tapi resapi dosa. Ingat kesalahan. Ingat nikmat Allah. Biarkan hati hancur. Karena Allah bukan melihat fasihnya kata-kata, bukan indahnya bahasa Arab, tapi hancurnya hati kita. Kadang, satu air mata di sepertiga malam lebih berat timbangannya daripada ribuan kalimat tanpa rasa. Air mata itu saksi bahwa kita benar-benar butuh Allah. Dan yang terakhir, yakin Allah mendengar. Jangan ragu, jangan setengah hati, jangan berdoa sambil berpikir, dikabulkan gak ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan akan dikabulkan, karena Allah sesuai prasangka hambanya." Kalau kita yakin, Allah kabulkan. Kalau kita ragu, kita sendiri yang menghalangi. Saudaraku, tahajud bukan soal panjang doa, tapi dalamnya rasa butuh. Bukan banyaknya kata, tapi kuatnya iman. Maka malam ini, datanglah kepada Allah seperti anak kecil kepada ibunya. Jujur, polos, menangis. Ya Allah,
aku lemah, aku butuh Engkau. Dan percayalah, tak ada satupun doa di sepertiga malam yang benar-benar hilang. Semua dicatat, semua didengar, semua dijawab dengan cara terbaik menurut Allah. Semoga Allah menjadikan kita ahli tahajud, ahli istighfar, dan hamba yang doanya tak pernah ditolak. 4. Contoh doa tahajud agar hajat terkabul. Saudaraku, ketika kita bangun tahajud, setelah rakaat demi rakaat kita dirikan, setelah sujud demi sujud kita panjatkan, lalu apa yang paling utama? Doa. Karena tahajud bukan hanya sholat. Tahajud adalah waktu berbicara langsung dengan Allah. Allah sendiri yang memerintahkan kita berdoa. Dalam surah Ghafir ayat 60, Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu." Ini janji langsung dari Rabb semesta alam. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, "Aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika ia berdoa kepadaku." Bukan jauh, bukan sulit, tapi dekat, sangat dekat. Apalagi di sepertiga malam terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan." Bayangkan, di waktu itu Allah seperti memanggil kita, "Mintalah." Lalu, kenapa kita masih diam? Saudaraku, banyak orang bingung. Doanya pakai bahasa Arab atau Indonesia? Harus hafal doa panjang? Jawabannya, tidak. Berdoalah dengan bahasa apapun, karena Allah menciptakan semua bahasa. Allah memahami semua keluh kesah. Doa bukan lomba indah kata. Doa adalah kejujuran hati. Bahkan kadang, tangisan lebih fasih daripada kalimat. Namun jika ingin doa sederhana, kita bisa memohon seperti ini. Ya Allah, ampuni dosaku, lapangkan rezekiku, mudahkan urusanku, sehatkan keluargaku, dan kabulkan hajatku yang baik menurutmu. Jangan engkau biarkan aku bersandar selain kepadamu. Sederhana, tapi penuh makna. Karena kita meminta ampun dulu, baru meminta dunia. Meminta akhirat, baru meminta kebutuhan hidup. Saudaraku, saat berdoa di tahajud, jangan terburu-buru. Sebutkan satu persatu. Sebut nama orang tuamu. Ya Allah, ampuni ayahku, ampuni ibuku. Sebut anak-anakmu, jaga mereka, lindungi mereka, jadikan mereka soleh. Sebut masalahmu, hutangmu, penyakitmu, kesedihanmu, kegagalanmu. Ceritakan semuanya, karena Allah suka hamba yang bercerita kepadanya. Seakan-akan kita berkata, "Ya Allah, hanya Engkau tempatku bergantung." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, doa adalah ibadah. Artinya, semakin lama kita berdoa, semakin besar pahala kita. Bukan membuang waktu, tapi justru mendekatkan diri kepada Allah. Saudaraku, kadang kita terlalu formal kepada Allah, padahal Allah ingin kedekatan. Berdoalah seperti anak kecil kepada ibunya, jujur, polos, tanpa topeng. Menangislah jika mampu, karena satu air mata di sepertiga malam bisa menghapus dosa bertahun-tahun. Dan yakinlah, tak ada doa yang sia-sia. Jika tidak dikabulkan sekarang, Allah simpan sebagai pahala, atau diganti dengan yang lebih baik, atau dijauhkan dari musibah. Semuanya untung, tak ada ruginya berdoa. Maka malam ini, jangan hanya 2 rakaat lalu tidur lagi. Duduklah sejenak, angkat tanganmu, dan berbicaralah lama dengan Allah. Karena mungkin itulah percakapan terpenting dalam hidup kita. Semoga Allah mengabulkan seluruh hajat kita, mengampuni dosa kita, menjaga keluarga kita, dan menjadikan kita hamba yang selalu dekat dengannya. 5. Keutamaan dahsyat tahajud. Saudaraku, tahajud bukan sekedar sholat sunnah biasa, bukan hanya tambahan ibadah. Tahajud adalah ibadah para nabi, kebiasaan orang soleh,
dan rahasia kekuatan hati para kekasih Allah. Ada keutamaan dahsyat di dalamnya, keutamaan yang tak dimiliki sholat lain. Yang pertama, tahajud adalah waktu doa paling mustajab. Rasulullah SAW bersabda, Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni. Inilah waktu langit terbuka, doa tanpa penghalang, permintaan tanpa sekat, seakan Allah sendiri yang menawarkan, minta kepadaku. Keutamaan kedua, tahajud penghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda bahwa sholat malam adalah sebab diampuninya kesalahan dan pencegah dari perbuatan dosa. Karena setiap sujud menggugurkan noda hati, setiap air mata menghapus bekas maksiat. Betapa banyak dosa siang hari dibersihkan di malam hari. Keutamaan ketiga, pengangkat derajat. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79, bertahajudlah, mudah-mudahan Robmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Bukan sekedar pahala, tapi derajat, dimuliakan di sisi Allah, dicintai Allah, dan tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi selain dicintai olehnya. Saudaraku, keutamaan berikutnya, tahajud adalah penenang hati. Saat dunia terasa sempit, masalah datang bertubi-tubi, hati gelisah, pikiran berat, cobalah bangun malam, sujud lama, adukan semuanya kepada Allah. Aneh tapi nyata, hati langsung ringan, karena siapapun yang dekat dengan Allah tak akan pernah benar-benar merasa sendirian. Lalu, tahajud juga pembuka rezeki. Para ulama salaf berkata, jangan heran jika rezekimu sempit sementara engkau meninggalkan qiyamul lail. Karena rezeki bukan hanya soal kerja keras, tapi juga keberkahan. Dan keberkahan turun di sepertiga malam. Betapa banyak orang yang rajin tahajud, hidupnya sederhana, tapi cukup. Hatinya lapang, rezekinya terasa berkah. Dan yang terakhir, tahajud adalah cahaya wajah di siang hari. Orang yang sering tahajud, wajahnya teduh, pandangannya lembut, ucapannya menenangkan, karena malamnya bersama Allah. Cahaya itu bukan dari kosmetik, bukan dari penampilan, tapi cahaya ibadah. Saudaraku, coba perhatikan, orang yang rutin tahajud itu berbeda, lebih sabar, lebih kuat menghadapi ujian, lebih tenang saat masalah datang, dan lebih dekat dengan Allah. Karena setiap malam, dia mengisi ulang imannya. Saat orang lain mengisi baterai ponselnya, dia mengisi baterai hatinya. Maka jangan heran jika hidupnya terasa ringan. Saudaraku, kalau kita ingin hidup berubah, jangan hanya ubah siang hari, ubah malam kita. Mulailah 2 rakaat, lalu tambah perlahan. Karena bisa jadi, 1 tahajud yang istiqomah lebih berharga daripada 1000 rencana dunia. Semoga Allah menjadikan kita ahli tahajud, hamba yang dicintainya, yang doanya mustajab, yang dosanya diampuni, dan wajahnya bercahaya di akhirat kelak. Saudaraku, akhirnya kita sampai di penghujung pembahasan ini. Tentang tahajud, tentang sunyi malam, tentang air mata yang tak dilihat manusia, namun sangat berharga di sisi Allah. Ingatlah, mungkin di siang hari kita biasa saja, amal kita sedikit, dosa kita banyak. Tapi 1 tahajud yang tulus bisa mengubah segalanya. 1 sujud di sepertiga malam bisa menghapus dosa bertahun-tahun. 1 doa yang dipanjatkan dengan hati hancur bisa membuka pintu langit. Jangan tunggu sempurna untuk bangun. Jangan tunggu soleh dulu baru tahajud. Justru tahajudlah yang akan membuat kita soleh. Mulailah malam ini. 2 rakaat saja, lalu duduklah, angkat tanganmu, dan ceritakan semua kepada Allah. Karena saat dunia menjauh, Allah justru mendekat. Semoga Allah membangunkan kita di malam-malam penuh berkah, melembutkan hati kita dalam sujud, mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa kita, dan mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe,
dan share kepada keluarga serta sahabat, agar semakin banyak yang bangun di sepertiga malam, semakin banyak yang kembali kepada Allah, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Sampai bertemu di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.